Sejak awal, manusia menciptakan aturan dengan alasan mulia, menjaga keteraturan, melindungi yang lemah, dan mencegah kekacauan. Namun, apa yang terjadi ketika aturan yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi, justru berubah menjadi jerat halus yang membatasi kebebasan individu? Norma sosial sering dipuja sebagai fondasi masyarakat. Tapi mari kita jujur, norma juga bisa menjadi senjata. Ia digunakan bukan hanya untuk mengatur perilaku bersama, tapi juga untuk mengontrol, menghakimi, bahkan menyingkirkan siapa saja yang tidak sesuai dengan standar mayoritas. Dengan dalih, demi kebaikan bersama, masyarakat kerap memaksakan definisi tunggal tentang apa yang disebut normal. Orang yang tampil berbeda, berpikir dengan cara yang lain, atau memilih jalan hidup yang tidak searah dengan arus besar, segera dicap sebagai menyimpang. Padahal, bukankah keberagaman itu hakikat manusia? Setiap individu lahir dengan warna unik, tetapi norma yang menindas memaksa semuanya dicetak dengan pola yang sama. Rambut harus begini, pakaian harus begitu, keyakinan harus sesuai, cinta harus mengikuti garis lurus yang sudah digariskan. Siapa yang melanggar, bersiaplah menerima stigma, ejekan, bahkan sanksi sosial. Ironinya, banyak orang lebih takut melawan norma daripada melawan ketidakadilan. Mereka memilih menyeragamkan diri, menekan jati diri, demi tidak menjadi target. Di titik ini, norma bukan lagi penjaga keteraturan, melainkan penjara tak terlihat. Kita menyebutnya normalitas, tapi sejatinya itu hanyalah ilusi kenyamanan yang dibangun di atas pengorbanan kebebasan pribadi. Lihatlah bagaimana masyarakat kerap mengagungkan keseragaman. Sekolah mewajibkan seragam, bukan hanya dalam arti pakaian, tapi juga dalam cara berpikir. Anak-anak yang terlalu kritis dicap nakal atau sulit diatur. Remaja yang berpakaian berbeda dianggap pembangkang. Orang dewasa yang tidak mengikuti pola kehidupan standar, kuliah, kerja, menikah, punya anak, sering dianggap gagal. Padahal, siapa yang berhak menentukan standar keberhasilan selain diri sendiri? Lebih jauh, norma juga digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Penguasa, institusi, bahkan kelompok dominan, menjadikan norma sebagai tameng untuk menjustifikasi penindasan. Dengan menyebut sesuatu tidak normal, mereka bisa menghapus keberadaan orang-orang yang mengganggu status quo. Norma menjadi alat politik, bukan lagi aturan sosial yang adil. Dan di balik semua itu, terselip paradoks besar. Masyarakat selalu bicara tentang menghargai perbedaan, tetapi dalam praktiknya, perbedaan hanya dihargai jika masih berada dalam batas aman yang bisa ditoleransi mayoritas. Begitu melewati batas itu, perbedaan dianggap ancaman. Kita seolah hidup dalam demokrasi yang menjunjung kebebasan, tapi kebebasan itu dibatasi oleh pagar-pagar halus yang dibangun norma. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan terus tunduk? Apakah kita rela kehilangan diri sendiri hanya demi terlihat normal di mata orang lain? Barangkali sudah saatnya norma ditinjau ulang, bukan untuk dihapus total, karena memang ada norma yang melindungi dan menjaga keseimbangan. Tapi norma yang menindas, yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan menekan yang berbeda, seharusnya berani digugat. Sebab, keteraturan yang dibangun dengan menekan kebebasan, pada akhirnya hanya menghasilkan masyarakat yang kaku, munafik, dan penuh kepalsuan. Dan mungkin di masa depan, keberanian untuk berbeda justru akan menjadi normalitas baru. Namun, disinilah letak persoalan paling mendasar. Manusia seringkali tidak sadar bahwa mereka hidup di bawah tekanan norma yang mereka sendiri ciptakan. Norma diwariskan dari generasi ke generasi, diterima tanpa pertanyaan, dijadikan hukum tak tertulis yang lebih menakutkan daripada undang-undang negara. Jika undang-undang bisa digugat di pengadilan, norma sosial hanya bisa dilawan dengan keberanian pribadi, dan itulah yang paling jarang dimiliki. Kita sering mendengar orang berkata, kalau semua orang bebas melakukan apa yang mereka mau, nanti dunia jadi kacau. Pernyataan ini seolah bijak, tapi sesungguhnya penuh ketakutan. Kekacauan yang mereka maksud bukanlah ancaman nyata, melainkan rasa tidak nyaman melihat sesuatu yang berbeda dari kebiasaan. Dengan kata lain, yang mereka takutkan bukan kehancuran masyarakat, tapi retaknya ilusi keseragaman yang sudah terlalu lama dipuja. Mari ambil contoh nyata. Perempuan yang memilih tidak menikah dianggap belum paripurna. Laki-laki yang menolak maskulinitas tradisional dicap kurang jantan. Dan seseorang yang mengungkap orientasi seksualnya seringkali langsung kehilangan martabat di mata banyak orang. Apakah ini bukan bentuk kekerasan psikologis yang dilegalkan atas nama norma? Yang lebih ironis lagi,
Mereka yang paling vokal menegakkan norma seringkali adalah mereka yang paling tidak sanggup hidup dengan dirinya sendiri. Mereka menutup kekosongan batin dengan memaksakan aturan pada orang lain, seolah mengontrol hidup orang lain bisa membuat hidup mereka lebih bermakna. Norma pada akhirnya bukan lagi tentang moralitas, melainkan tentang ketakutan. Takut dianggap salah, takut dianggap aneh, takut ditolak. Tetapi mari kita tanya dengan jujur. Apakah benar keteraturan hanya bisa lahir dari penyeragaman? Bukankah justru keberagamanlah yang memperkaya hidup manusia? Seperti taman yang indah bukan karena hanya berisi satu jenis bunga, melainkan karena dihiasi oleh berbagai warna dan bentuk. Norma yang menindas adalah kebun yang dipaksa menumbuhkan satu jenis tanaman saja. Terlihat rapi, tapi miskin kehidupan. Dan inilah tragedi yang tidak pernah kita sadari. Ketika kebebasan mati, kreativitas ikut terkubur. Ketika individu dipaksa menyeragamkan diri, lahirlah generasi yang takut berpikir, takut mencoba, takut gagal. Mereka lebih memilih hidup setengah hati, demi sekadar diterima. Apa gunanya masyarakat yang tertib, jika di dalamnya penuh orang yang mati rasa? Mungkin sudah saatnya kita mempertanyakan, bukan hanya norma yang ada, tetapi juga mengapa kita begitu takut melepaskannya. Apakah kita benar-benar percaya bahwa tanpa norma, manusia tidak bisa hidup bersama? Atau sebenarnya kita hanya takut menghadapi kenyataan bahwa dunia ini memang tidak pernah benar-benar bisa diprediksi dan bahwa keteraturan sejati bukanlah keseragaman, melainkan harmoni di dalam perbedaan. Di titik ini, setiap individu punya pilihan, tetap nyaman dalam kepatuhan buta atau berani membongkar tembok norma yang menindas. Jalan pertama menjanjikan rasa aman, tapi hampa. Jalan kedua penuh risiko, tapi di sanalah kemungkinan lahirnya kehidupan yang lebih autentik, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Dan mungkin, sejarah akan mengingat bahwa perubahan besar tidak pernah lahir dari mereka yang tunduk, melainkan dari mereka yang berani berbeda.